Selamat siang. Hari ini jam 2.25 di Studio Max Lighting. Nama saya Kasvi. Saya lighting designer dan saya mau buat video mengenai pembahasan-pembahasan yang berkaitan di dunia lighting. Nah, bersama saya hari ini sudah ada Pak Johan. Apa kabar Pak Johan? Sehat? Baik, sehat. Selamat siang, Pak Kasvi. Pak Johan ini, atau saya biasa manggil Johan ini dari Ascendo Lighting. Ascendo adalah salah satu lighting supplier yang dari tahun berapa, Jo? Mulai. Kita mungkin kalau dari sejarah dari Jakartanya di Indonesia sih 2011-2012 ya kita mulai ya. 2012. Oke. Cuma kalau dari Australia sih perusahaannya dibentuk 2007 sebenarnya. 2007 Cuma ya. di sana ya, di sini kita 2012, saya officially mungkin 2013 kali Ya. kita masuk ke dunia proyeknya. Dari awal dulu Studio Max mungkin dulu kita sebenarnya banyak kerjasama sama Ascendo juga, proyek-proyek bioskop ya Jo. Iya, Zaman dulu. Cinemax saya dulu ya. Cinemax. Berapa ratus gitu kan. Iya, Udah nggak tahu deh. zaman dulu. Dan selanjutnya setelah 2016 Studio Max Lighting jalan sendiri. Kita mulai dengan proyek Depak Kayu Putih ya dulu ya. Ya, rumah Dari di situ BSD. rumah di BSD. Dari situ mulai jalan ke beberapa proyek sampai terakhir tuh era Simatupang. Nah, di era Simatupang ini ada satu produk yang menurut saya sendiri sih menarik ya. Jadi kalau kita bicara dunia lighting kan pasti tidak lepas dari yang namanya dimmer ya, control system. Nah, control system tentunya dalam lighting itu sangat-sangat mengangkat suasana karena kita bisa mengatur supaya suasananya bisa dapat, kita bisa tingkat keterangannya kita atur, suasananya mau temaram, mau lebih ke romantik, mau lebih ke apa namanya brightness-nya bisa kita atur, itu sangat-sangat bermanfaat. Cuma kalau kita bicara dimmer pasti ada koordinasi tambahan di lapangan, pasti ada penambahan kabel-kabel gitu kan, pasti ada penambahan device-device di lapangan yang harus banyak koordinasi. Nah, di project era Simatupang yang baru saja kita beresin, saya pakai sistem namanya Kasambi. Jadi Kasambi ini prinsipnya itu adalah sistem dimmer dengan satu teknologi yang wireless ya Jo ya. Jadi sebenarnya kita pengen tahu nih secara sistem wireless ini sebenarnya gimana sih dibandingkan dengan sistem-sistem yang sekarang sudah ada di Indonesia. Dan kalau misalkan kita bicara Kasambi ini seberapa andalkah teknologi wirelessnya, seberapa stabilkah? Ini tentu saya pengen tahu nih terus terang nih Jo. Jadi biar teman-teman yang ngelihat video ini, teman-teman yang memperhatikan dan praktisi ataupun antusias di dunia lighting bisa tahu nih sebenarnya sejauh mana si teknologi dimmer wireless ini bisa kita aplikasikan dalam proyek-proyek kita gitu. Silakan Jo. Ya. Oke. Uh, jadi pada dasarnya sistem yang kita gunakan ini menggunakan basis teknologinya itu wireless ya. Tapi wirelessnya itu bukan wireless kayak WiFi atau dan sebagainya. Dia bergerak di frekuensi yang sama dengan WiFi, tapi kita menggunakan sistem namanya Bluetooth. Ya. Jadi Bluetooth itu setelah kita jalani selama ini kita juga pelajari kan sistemnya ya. Dan memang frekuensi yang digunakan itu mirip dengan frekuensi wireless. Selama ini kita ini menggunakan sistem nama Bluetooth ini cukup solid gitu, nggak pernah ada yang namanya bermasalah, nggak pernah ada putus gitu kan. Nah, makanya kita berani mencoba sistem Bluetooth ini, dan selama kita coba jualan sistem Bluetooth ini sejak 2017 ya kalau nggak salah, ya cukup stabil ya so far ya. Mungkin mungkin saya bahas sedikit, saya buka presentasinya kali ya, Ya, silakan Jo. supaya tahu background-nya si Kasambi ini gimana ya. Jadi Kasambi ini sebenarnya memang sistemnya ini tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, sistemnya ini menggunakan sistem Bluetooth, dan mereka mempergunakan ilmu ini, teknologi ini, Bluetooth Low Energy 4.0 ya namanya ya, untuk kategori Bluetooth ya. Karena kategorinya cukup banyak, dan yang mereka gunakan saat ini adalah Bluetooth. Dan kenapa Bluetooth ini solid gitu kan? Dan dari mereka itu teknologi mengatakan bahwa Bluetooth itu adalah sistem point to point. Jadi mereka itu bisa meng-create sebuah jaringan namanya mesh. Nah, kalau lihat dari gambar sini kan kelihatan mesh ya. Ntar saya jelaskan selanjutnya.
Nah, eh, mungkin saya mulai dulu dengan apa sih bedanya dengan sistem wired ya, atau sistem tradisional, lighting sistem tradisional. Eh, Ya, bedanya adalah seperti ini. Kalau kita lihat di gambar sebelah kanan tuh, setiap lampu setiap lampu di setiap ruangan itu perlu kita koneksi dengan si modul dimmer yang biasanya disimpan di ruang panel. Nah, jadi keuntungan pertama adalah hemat kabel. Itu yang biasanya ya sebagai poin utama kalau kenapa orang mau menggunakan wireless adalah hemat kabel. Kedua, ini fleksibel lah ya. Jadi pada misalkan di sebuah proyek, ya sebenarnya nggak usah semua ruangan itu di dimming gitu kan. Mungkin ada beberapa klien yang hanya cukup beberapa ruangan tertentu saja yang perlu di dimming, sisanya mereka tidak perlu gitu kan. Nah, jadi cukup fleksibel buat si Kasambi ini untuk dipasang di beberapa area saja gitu kan. Jadi ya keuntungan lainnya ya kalian akan pastinya apabila kabelnya tidak ada, tidak perlu ruang panel gitu ya. Ya artinya hemat biaya. Kalau dibandingkan dengan Kasambi ya ini kita bicara dengan Kasambi ya. Ya kita hanya menempelkan barang si Kasambi ini dengan di ceiling, di lampu, maka sudah selesai. Kita akan langsung mengontrol semuanya via Bluetooth, via HP, via handphone, via tablet. Langsung bisa kita kontrol penggroupingan lampu-lampu ini dan bisa langsung membuat sistem secara lebih cepat lah. Pada dasarnya fungsinya hampir sama ya dengan sistem wired, bahwa Kasambi ini mampu untuk ya buat segala sesuatu yang diperlukan dia biasanya. Jadi sebagai lighting schedule, lighting control, lighting grouping, bikin skenario, bikin mood, untuk pengontrolan timer, animasi, misalkan ada jadwal-jadwal tertentu gitu kan, dari misalkan kita mau segalanya itu auto, misalkan untuk rumah, misalkan kita mau auto nyala untuk outdoor, ataupun mungkin otomatis setiap jam 6 sore lampu akan menyala, jam 6 pagi lampu akan mati sendiri dan sebagainya. Nah, sekarang mungkin kita bicara teknologi yang tadi ya, Bluetooth dengan Wi-Fi, bedanya apa gitu. Sistem Bluetooth kita itu, sistem Wi-Fi itu perbedaannya adalah Wi-Fi itu perlu namanya router, ya kan. Nah, jadi router itu biasanya harus di-sharingkan dengan yang biasa kita gunakan lah untuk HP, untuk komputer. Nah, jadi dari sini faktornya adalah apabila si routernya rusak, maka ada kemungkinan lampunya pun tidak bisa dikontrol gitu, ataupun misalkan bandwidth internetnya ini terpakai gitu kan, atau terlalu ramai orang yang menggunakan router di sebuah jaringan rumah atau kantor gitu kan, maka ada kemungkinan akan adanya delay gitu loh pada saat kita memanggil panggil fungsinya si lampu lah, panggil skenario lampu yang sudah kita setting gitu ya. Yeah. Nah, bedanya dengan Bluetooth itu apa? Bluetooth itu seperti tadi saya awalnya bilang, Bluetooth itu point to point gitu. Jadi pada saat dia sudah terkoneksi, yang penting jaraknya ini sudah sesuai dengan jarak yang dikehendaki gitu ya, jarak minimum requirement-nya, maka link-nya ini, ketersambungannya ini tidak akan putus gitu loh. Nah, jadi modul Kasambia ini akan saling berhubungan antar satu sama lain dan dia akan membuat jaringan sendiri, jaringan mesh namanya. Nah, jadi dari titik 1, titik 2 dan selanjutnya ini akan selalu terinterkoneksi gitu loh. Jadi mungkin sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya ngomong mungkin udah cukup panjang. Berarti banyak constraint-nya di ini aja ya. Kita bicara konstruksi kan kadang-kadang kalau kita bicara ballroom pasti kan itu kan satu ruangan yang luas, 1000 meter persegi. Benar. Dan cuma ada lampu paling 2-3 meter gitu kan. Dan biasanya memang nggak ada sekat-sekat yang ini. Cuma mungkin kalau kita bicara constraint, berarti kalau di residensial itu berarti kita bicara antar ruang ya. Misalnya antara ruang dan ruang 2 tuh ada struktur ya. Atau misalkan ada baja segala macam, itu biasanya constraint-nya di situ. Tapi kalau outdoor dia bisa sampai 50 meter ya? Outdoor itu kan tidak
tidak ada constraint ya. Maksudnya Ya. ya paling yang constraint-nya adalah kalau misalkan outdoor-nya itu ada di lantai 1, ya kan, terhadap basement ya itu mungkin Ya. ada problem ya, karena kan Oh, jaraknya oke. diagonal gitu ya. Ya, Selama ini kalau di lapangan biasanya yang ada masalah kayak kemarin di apa namanya di ballroom yang saya kerjain kebetulan kan memang ada beberapa masalah wiring ya. Cuma biasanya iya. sih apa sih yang sering kali terjadi di lapangan? Maksudnya apa namanya biar ancang-ancang orang yang misalnya dia mau beralih dari yang wired system menuju wireless system gitu. Biasanya yang harus diwaspadai apa sih di lapangan? Um, Sebenarnya apa ya? Sebenarnya hampir mirip sih dengan sistem wired ataupun sistem wireless gitu ya. Karena biasanya namanya kontrol sistem itu pasti barangnya adalah DC, Ya, ya kan? Barangnya itu pasti DC gitu kan. Artinya DC itu artinya voltase rendah ya, bukan ya. voltase tinggi. Nah, biasanya umumnya itu tukang itu tidak melihat instruksi, ya kan. Nah, Betul, jadi betul. tuh mau dia ini adalah sistem wired ya, atau yang tradisional yang wired ataupun sistem wireless, ya pada saat si alat alat kita ini dia sembarangan colok langsung ke 220 volt, nah itu Ya. biasanya problemnya di sana. Hmm. Tanpa dia melihat apakah ini colokannya ini soketnya ini apakah soket DC atau soket AC gitu kan, soket 220 Hmm. volt atau soket yang voltase rendah atau voltase tinggi. Hmm. Nah, jadi biasa problemnya adalah di sana karena mungkin Ya. kan namanya orang di lapangan, tukang gelap atau misalkan buru-buru dan sebagainya, atau misalkan tekanan dari owner atau tekanan dari supervisor, ya Ya. kan, atau emang kebetulan sibuk. Jadi itu kebanyakan kali tuh mereka tidak membaca instruksi dan mau buru-buru selesai, mau selesai langsung dipasang Ya, gitu ya, kan. ya, ya, ya. Nah akibatnya demikian. Cuma kalau kita bandingin secara wireless kan sisi keamanannya gimana sih kan apa namanya kita bicara rumah ini kan apa namanya security-nya ya. Kalau kita bicara rumah Ya, kan security dan segala macam itu sisi keamanannya gimana sih? Apakah bisa diakses dari luar? Apakah bisa eh, dihack dan segala macam gitu? kalau Kasambi dari kita memiliki sistem namanya ada namanya usernya ini ada level-levelnya. Jadi untuk masuk ke jaringan kita ada namanya username sama password. Jadi username dan password kita ini ada level-levelnya juga. Jadi apakah ini level administrasi kah yang bisa bikin settingan, lalu sistem user yang hanya bisa mengoperasikan saja dan sebagainya gitu. Nah, jadi dari sana itu udah step 1. Nah, step 2 si Kasambi ini sebenarnya mereka punya apa namanya? Mereka sudah terdaftar di ntar coba nggak tahu ada slide-nya nggak di belakang ya. Ntar kita coba maju ke belakang. Kalau nggak salah tuh mereka tuh udah ada mereka sudah terdaftar ke jaringan iHacker atau apa yang bagaimana yang yang apa menjaminkan bahwa sistem mereka sudah safe dari ancaman hacker lah gitu. Iya. Mungkin lanjut dulu bro. Ada slide apa lagi nih dari Kasambi? Oke. Jadi cara pasang Kasambi itu sebenarnya gimana sih? Kasambi itu sebenarnya modul kecil seperti ini. Seukuran seukuran ini aja sebenarnya. Saya hari ini barangnya gue nggak bawa di sini. Jadi tapi ukurannya segini doang. Jadi Ya, kita pasang di lampu sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di gambar kedua ini ya pasangnya di sini di sebelahnya. ya. Gitu. Kita pasang di sebelahnya, powernya juga ambil dari power yang kita gunakan untuk power si lampu, listrik yang digunakan untuk menyalakan si lampu gitu. Jadi benar-benar nebeng gitu. Dan di sana yang kita sebut sebagai wireless, jadi benar-benar nggak perlu kabel ekstra lagi gitu. Ini contoh remote-nya. Ini remote ataupun apa ya switch-nya ya, kita bisa tempel taruh di meja. Cuman terkadang orang nggak suka dengan bentuknya, terlalu modern. Yes. Nah, jadi si Kasambi ini bisa pakai metode lain. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan saklar apapun sebenarnya. Saklar bel, merek apapun kita tempel dengan Kasambi, maka saklar tersebut sudah bisa jadi controller. Ya kan, mau saklar mail switch yang isi 2 geng seperti ini. Oke, oke, Jadi oke. ini adalah tombol nomor 1, tombol nomor 2, tombol 3, dan tombol 4. Ini update-nya ya? Ya, Ada jadi sistem ini ya? jadi kita bisa pakai saklar seperti ini, merek apapun, ya kan, Ya. tempelin Kasambi, maka si saklar tersebut sudah bisa menjadi saklar
saklar panggil si skenario-nya Kasambi gitu. Ataupun sekarang ada yang wireless juga, namanya merek N-Ocean. Ini adalah saklar seperti yang tadi ya, seperti ini bentuknya, dan tapi dia wireless dan juga bisa panggil 4 SIM juga. Kalau ini 2 SIM, 1 dan 2. Kalau ini 1, 2, 3, 4. Jadi tanpa baterai, pakai tenaga kinetik, jadi kita pencet doang, karena seperti dinamo lah ya, dinamo sepeda gitu ya, dia pencet, maka dia sudah ada dapat listrik. Wah, ini menarik nih, berarti nggak usah pakai baterai ya? Nggak usah pakai baterai. Basically nggak akan habis baterainya ya? Benar. Kita ada sampelnya. Nice. Oke. Ya ini contoh push button atau bell switch ya. Fungsi terakhir dari Kasambi itu, Kasambi bisa menjadi gateway. Misalkan misalkan kita bilang Helvar gitu ya. Yeah. Helvar sudah punya prosesor, sudah punya router gitu di ROM panel. Si Kasambi ini kalau misalkan owner mau beli lampu baru atau ada ruangan baru yang mau diintegrasikan ke dalam si sistem dia, nah dia itu sebenarnya bisa menggunakan Kasambi. Jadi Kasambi-nya ini tinggal dicolok ke prosesornya si kontrol sistem mereka yang lama, yang existing. Nah, lalu untuk lampu barunya atau lampu yang direnovasi atau ruangan direnovasi itu hanya tinggal menggunakan lampu yang sudah ada Kasambi. Ini berarti interbrand collaboration ya? Betul. Yang udah bisa merek apa aja tuh, Jo? So far yang pernah kita coba adalah Lutron sama Helvar. Helvar kalau Helvar secara teori ya. Cuma kalau Lutron kita pernah nyoba. Yeah. Kita pernah aplikasikan sebenarnya. Jadi Lutronnya itu kebetulan waktu itu versi 0 to 10. Yeah. Jadi kita gunakan Kasambi untuk mengontrol lampu Dali. Terus dari Kasambinya connect ke Dali Master atau ke Dali Control Systemnya gimana? Ke apa namanya? Prosesornya gimana? Nah, mereka punya Bluetooth juga atau gimana? Enggak, jadi kalau waktu itu kita Lutron, Lutronnya itu tinggal harus dicolok. Jadi Lutronnya itu harus ada punya IP kosong ya. IP kosong maksudnya IP yang spare. Iya. Harus punya IP yang spare. Jadi IP spare itu kita colok dengan Kasambi. Oke. Jadi itu kita colok dengan Kasambi. Lalu lampu barunya itu yang Dali juga kita colok dengan Kasambi. Nah, jadi ya mereka secara Bluetooth, secara wireless akan komunikasi nih. Koneksi dari Kasambi menuju prosesornya berarti by Kasambi yang kita colok by wireless juga. Satu Kasambi. Oke. Berarti dari di plus di minusnya yang dicolokin ya? Benar. Oke. Berarti di plus di minus dicolokin, yang itu ntar komunikasi sama yang device yang Kasambi yang lain. Betul. Oke. Itu bisa terjadi ya? Udah dikerjain? Udah pernah? Udah. Oke. Waktu itu masalahnya dikarenakan lampu yang digunakan itu dari manufakturnya itu nggak punya driver 0 to 10. Yang mereka punya adalah driver Dali. Untuk produk itu supaya dapat garansinya si manufaktur gitu loh. Tapi kan si Kasambi yang awalnya kan berarti kan harusnya si sistemnya kan cuma punya kabel 0 to 10 kan? Betul. Berarti si Kasambinya ini yang dicoloknya bagian apanya tuh? 0 to 10, yang Kasambi 0 to 10. Oh, Kasambi 0 to 10. Oke. Benar. Berarti dia pakai Kasambi 0 to 10 dan dia connect secara wireless ke lampu yang baru gitu dengan Dali gitu ya? Benar, yang Dali. Betul. Oh, itu lucu juga tuh. Iya. Itu udah kita tes dan successful. Nggak ada masalah ya? Wah, so far kita belum pernah dipanggil ya. Pas ngerjain sih nggak tahu bisa berhasil ya? Pas pertama kali ngerjain ya memang banyak pihak yang agak skeptis ya, kayak mungkin lah, mana mungkin sih gitu kan. Emang kayaknya belum pernah sih. Kalau kasusnya dengan ini Crestron ya di mernya ya? Lutron waktu itu. Oh, Lutron. Kalau Crestron memang pasti dia harus running kabel lagi sampai prosesor, atau Lutron ya. Kayaknya sama sih, harus running kabel lagi kalau misalkan ada sistem Dali ke prosesor utamanya kan. Dia kan dari prosesor pasti ada sistem yang modul 0 to 10-nya berapa biji gitu kan. Misalkan satu modul 4 grup atau apa segala macam kan. Iya. Pasti dia harus tarik kabel Dali lagi. Berarti si Kasambi ini hanya menggunakan grup 0 to 10 yang terdekat gitu ya.
Ya pokoknya Bluetooth ke Bluetooth aja gitu. Jadi Bluetooth yang di Oke. lampu, anggapan nih ini adalah Bluetooth dari lampu dan Ya. ini adalah Bluetooth yang di prosesor ya, di prosesornya si Lutron gitu ya. Ya asalkan jarak si Kasambi yang di lampu dan Kasambi yang di prosesor ini dalam jarak yang tadi ya 20 meter. Oh, Kasambinya nempel di prosesor ya, bukan di grup si Zero to Ten yang terakhir ya? Enggak di prosesor. Oh, di prosesor. Oke, noted. Iya. Ya sebenarnya bisa juga, cuman tapi kan kita kalau mau gampang langsung di Ya prosesor pasti ini kan dekat. grupnya akan masuk ke grup yang terakhir kalau gitu kan? Iya, 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 iya. Berarti ada gitu. modul Zero to Ten baru dari prosesor menuju Kasambi yang Bluetooth. Dari situ loncat ke Dali yang Di lampu. di lampu ya. Oke, oke, Iya, oke. secara Bluetooth koneksinya. Secara Bluetooth. Berarti nggak jauh tuh ya, Iya. di bawah 30 meter berarti ya. Iya, Si dan kebetulan waktu itu sih yang ini karena Lutronnya kan ada di kontrol panel ya. ya, ya, ya. Kontrol panelnya itu kebetulan besi. Ya. Jadi kalau udah besi pasti akan mereduce si jaraknya si Kasambi ya. Hmm. Ya Dan kita sih belum tes waktu itu, emang nggak sempat ngetes sampai seberapa jauh bisanya. ya, kebetulan Tapi lokasinya lampu kebetulan barunya. lokasinya di sebelahan Oh, sama ruang panel, sebelahan. Oke, oke, oke. jadi nggak Jadi ada nggak ada masalah. masalah ya. Oke. Iya. Berarti kalau kita bicara besi, kita bicara beton, kita harus make sure ya untuk masalah jarak nih pasti Ya, tidak ya, bisa seoptimal dengan uh, menggunakan tanpa ada besi atau ada beton gitu ya. ya. Cuman ya Oke, biasanya noted, ya noted. kita ya kita lihat gambar lah sebenarnya. Kita lihat GWG, kita lihat donasi ruangan tersebut. Ya Oke, kira-kira oke. kita sudah bisa mengestimasikan lah ya. Cuma berarti memang ya seperti itu ya. Berarti kita sangat tergantung sama si sistem Bluetooth-nya itu ya. Sebenarnya secara garansi, secara keandalan ini produk ini diarahkan buat gimana sih untuk di project gitu misalnya. Ya sebenarnya produk ini apa ya cukup baru ya, bukan hanya di Indonesia, di dunia gitu ya. Memang sampai saat ini belum ada fakta yang sangat mendukung apa sih yang akan menjelek-jelekan si Bluetooth ini, apa sih kekurangan Bluetooth ini, memang sampai sekarang ini belum ada. Gitu ya. Karena kan device yang digunakan juga dari dulu apa ya, mouse device yang kita pakai day to day gitu loh, yang Iya, tidak betul, mengganggu betul, kehidupan betul. sehari-hari. Ya. Jadi memang tidak ada unsur apa ya, politik ataupun apa gitu yang benar-benar menjatuhkan sebuah teknologi gitu kan. Iya, 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 iya. Jadi so far memang masih aman gitu. Nah mungkin gue maju lagi nih ya. Ya, ya, silakan. Ya supported Dali-nya tadi bla bla bla, ini lampu ya, Ya. Dali 6, Dali 8 gitu ya. Dali itu kan kita bicara outputnya dua kan. Protokolnya Dali. Ini apa namanya? Tunable white lah ya kalau Dali itu kan. Ya Dali itu kan ada banyak ya, ada Dali Ya, 2, ya, Dali ya. 6, Dali 8 gitu kan. Ya. Nah, itu protokol paling barunya dari mereka lah. Ya, ya. Oke, selain itu dia juga ada API. Jadi kalau perlu dimonitor dari komputer atau dari web itu juga possible. Ya. Ya. Nah, ini mungkin kita bicara kalau sistem Zero to Ten mungkin biasanya dia ganti lampu kan gampang ya, seamless ya, tinggal diganti gitu kan. Kalau misalkan untuk Dali si Kasambi ini gimana? Dia harus IP address ulang atau dia dalam satu grup yang sama langsung dikenal segala macam gimana? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Jadi Nggak ada di script loh. iya, itu pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya si Kasambi ini sistemnya ini pakai cloud ya. Ya. Ya kan. Jadi ini slide ini juga dijelasin dia itu pakai cloud. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong sistem tradisional seperti timer gitu ya, timer yang kita pasang di MCB. Nah, biasanya itu problemnya pada saat mati lampu settingannya hilang semua. Ya. Ya kan? Atau bukan settingan hilang semua, settingan waktunya lari. Ya, betul. Ya kan, kalau misalkan mati lampunya bentar, oke, fine gitu kan. Cuma kalau matinya lama, maka settingannya bisa lari beberapa jam gitu. Mesti diputar ulang. Ya, mesti disetting ulang. Nah, kalau si Kasambi ini kita punya namanya cloud. Jadi mereka punya sistem, ada cloud. Jadi sebenarnya settingan kita ini semuanya itu di save di dalam cloudnya mereka. Jadi pada saat kita create si settingan pada awal kita mulai nyeting si lighting untuk si proyek ini, jadi kita diminta untuk masukin email address biasanya. Jadi kita minta masukin email address, password dan sebagainya, dan itu yang biasanya settingan itu akan masuk ke email addressnya kita. Oke. Nah, jadi tadi kembali lagi ke pertanyaan lu,
pada saat kita ganti lampu atau ganti driver, nah biasa dia akan manggil. Jadi karena udah dideteksi bahwa itu adalah si drivernya untuk titik ini, untuk IP ini, maka pada saat kita ganti cepat gitu ya, maka dia akan kembali lagi, akan ditanya kembali mau nggak balik lagi ke server ke IP ini gitu. Oke, berarti dia Dari akan ditanya lagi, maksudnya akan langsung di apa namanya di address atau harus dipanggil langsung ulang akan atau di gimana? Akan langsung, otomatis ya? automatically akan ada pilihan jadi ya pada saat kita readdress. Ya, Jadi mau di readdress balik ke IP yang sebelumnya kah atau ya. mau baru? Oke. Oh, si Dalinya ya? Uh-uh. Oke, oke, oke. Si Di Dali aplikasi drivernya ya? Kasambi, Oh, aplikasi di Kasambi aplikasi ini Kasambinya. akan kasih tahu gitu. Apakah kalian akan mau ada mereka mendeteksi ada lampu baru gitu ya? Ya, ya. Apakah lampu baru ini mau dikembalikan ke lampu sebelumnya yang hilang gitu ya, yang Ya, dicabut? ya, ya. Nah, gitu. Oh, berarti untuk penggantian lampu masih cukup aman ya. Dia akan ada Betul, opsi untuk menggantikan lampu yang lama betul, tanpa harus kita manggil operator untuk betul, install program baru. Oke, make sense sih, betul. lumayan. Karena settingannya udah ada di cloud semua gitu. Ya, ya, ya. Gitu. Jadi ini portfolio Kasambi lah ya. Jadi seperti tadi gue bilang, lately di tahun 2022 ini emang banyak permintaan. Mungkin trennya gitu loh. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya nggak gitu banyak. Tahun ini banyak banget gitu. Lumayan ya, udah cukup banyak juga yang pakai dan selama ini memang ya masih aman-aman aja lah ya Aman. untuk masalah ini ya. Ya, Oke, oke. belum ada yang komplain ya. Ya, ya. Berarti aman. Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Tapi memang kalau menurut gua sendiri sih, gua udah coba berbagai macam brand gitu ya. Mm-mm. Ada Helvar, Lutron, Creston lagi jalan sekarang. Eh ini apa namanya Kasambi ini satu dari dua produk yang gua sebagai desainer tidak perlu harus ada software knowledge untuk bisa memprogram itu yang menurut gue sih sangat-sangat memudahkan buat kita. Jadi Mm-mm. ada dua brand yang menurut gue sih sangat memudahkan buat kita desainer buat setting. Jadi begitu kita diajarin ininya, user interface-nya juga sangat-sangat sederhana, sangat simpel dan akhirnya gue bisa menikmati sendiri buat nyeting. Itu sih buat gue big advantage sih buat Kasambi sih. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Sorry, gue ada satu slide tadi lupa nih. Ya, ya, ya. Ini. Nah, ini ada satu slide yang belum ter-add tadi. Jadi tadi kan lu nanya security-nya gimana nih. Nah, ini dari officially dari mereka sendiri ya bahwa mereka sudah disertified oleh satu namanya ini IOXT Internet of Secure Things gitu. Jadi inilah yang apa ya sebagai standarisasi sertifikasi kali ya bahwa ya sudah aman lah. Dan inilah fakta-faktanya dia ada encryption-nya banyak gitu ya. Jadi Ya, ya, ya. saat Nah ini ngehack yang perlu nih ya end to end encryption ya. benar Jadi nggak ya bisa kan. di-tap gitu ya datanya ya. Iya, dan Oke, oke. algoritmanya cukup kompleks gitu ya buat orang apa namanya ya mau coba ngehack atau bagaimana lah. Ya, oke. Thank you banget Jo sudah hadir di Thank you sama-sama. diskusi kita biar Semoga informasinya cukup baik untuk di-share. siap. Yang Ya. pasti gue sih pengen supaya ini juga bisa jadi nambah pengetahuan buat gue sendiri tentunya Hmm. supaya lebih dalam, supaya lebih bisa apa namanya untuk bertindak di project gitu kan. Ya. Tapi tentu gue pengen juga supaya nantinya si video-video dari kita ini bisa bikin orang bisa apa namanya antusias juga bahwa lighting ini more than lighting gitu loh sebenarnya. Jadi banyak-banyak hal yang memang sudah kita dalami secara serius, banyak-banyak teknologi yang sudah bisa kita aplikasikan dan juga banyak hal yang memang kalau diteliti lebih jauh tuh bisa bisa jadi hal yang sangat menarik gitu ya. Cuman ya tapi seperti tadi lu bilang kita nih adalah profesional-profesional yang mendalami di industri ini gitu ya dan kita mengapresiasi ini gitu kan. Jadi ya harapannya ya dengan adanya sesi ini orang bisa mengapresiasikan kita lebih gitu kan. Thank you banget Thank you banget Jo dari Ascendo udah Lighting. diundang. Thank you banget Pak Johan dari Ascendo Lighting. Siap. Jadi mungkin sampai sekian dulu untuk video kali ini. Kita hari ini ngebahas tentang bagaimana dimmer itu
sebagai suatu elemen yang sangat penting di dunia lighting design ternyata bisa dibikin lebih less jelemet gitu ya. Ya, sorry, mungkin apa ya? Ya sistem Bluetooth atau sistem wireless ini mungkin baru ya, mungkin belum Ya, bisa ya, ya. diterima semua orang. Ya plus minusnya pasti begitulah ya, Ya, namanya sesuatu yang wired, sesuatu yang ada kabel ya pasti secara psikologi dan secara fakta juga pasti akan lebih solid ya ya, ya, dibandingkan ya. sesuatu yang wireless gitu. Teman, teknologi sekarang ya dunia sekarang udah 2022 ya, kita Ya, bukan ya. 1990 gitu ya. Jadi udah apa ya, maju lah ya, dulu kita nggak pakai handphone, sekarang semuanya pakai handphone gitu. Iya, Nanti benar-benar. bekerja gitu. Iya, iya. Jadi ya kita lihatlah ke depannya gimana. Ya maybe ini adalah perubahan yang harus kita mulai biasakan ya. Maybe gitu ya. Karena memang betul juga seperti yang lo bilang. Jadi kalau kita bicara device, mouse kita kan udah pakai Bluetooth semuanya. Udah masalahnya sekarang sih nggak ada masalah-masalah yang serius gitu. Untuk mouse ya. Kalau untuk dimmer mungkin ya kita harus melihat bahwa mungkin teknologi ini bisa menjadi sesuatu yang kita pakai, dan kalau kita bicara umur project ya memang dari 2012 kita lihat, we'll see. Mudah-mudahan memang ini bisa jadi salah satu breakthrough yang bisa jadi mungkin membuat teknologi yang sebelumnya jadi obsolete. Kita nggak tahu ya, wallahu alam gitu ya. Jadi mungkin ya seperti itu. Terima kasih kembali kepada Johan dari Ascendo udah sharing knowledge untuk ini. Sama-sama, terima kasih juga. Kita insya Allah akan lanjut di video-video selanjutnya mengenai bahasan-bahasan di dunia lighting. Hari ini jam 3.30 di studio Max Lighting. Selamat sore dan terima kasih semuanya.